Nah, kita sama-sama tidak membantah penyalipan. Al-Quran tidak membantah penyalipan kok. Yang dibantah Al-Quran itu orang yang disalib. Di Kristen yang disalib itu adalah Tuhan, orang benar. Maka itu zolim, alias adalah kelakuan sibilisis. Hanya sibilisis yang zolim. Tuhan tidak mungkin zolim. Maka tema ini kami angkat karena kami adalah pendiskusi lintas agama. Di mana menurut Kristen Nabi Isa disalib, menurut kami tidak. Jadi kenapa Anda komplain kepada tema? Anda bantah saja tema ini. Kok malah menyampaikan silogisme yang keliru? Ya, Islam saja tidak mengakui apa yang diriwayatkan tentang Yesus yang mati disalib di Alkitab, karena di ajaran bukan Al-Quran saja Yesus, Pak, di kitab Anda juga tidak ada yang disalib itu adalah anak Maria. Hanya ada manusia yang disalib dan terkutuk. Dan kita tidak tahu apa bukti-bukti kalau dia anak Maria gitu. Ada Hermawan di bawah, Hermawan. Bentar, Hermawan tapping gas Pak John, naik Pak Hermawan si botol. Lanjut. Jadi Yesus disalib, Yesus ditangkap, Yesus diperiksa, ya, diadili, disaksikan oleh satu saksi kunci adalah ibunya, ya. Kemudian murid-muridnya, kemudian ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Pilatus dan Herodes, ya, dia diadili. Dari mana Anda tahu? Ya. Dari mana Anda tahu? Sudah, tenang dulu Ibu, itu ada di dalam Matius, Markus, Pak, Lukas. saya tidak. Kalau sorry, maaf, saya bukan orang bodoh Pak. Ini Komal edukasi, bukan Komal. Silakan di gereja aja itu Pak kan John, Anda ya. baca. Saya kan bawa Pak saksi, John, ya. Kalau Anda mau saksi, bicara Bunda. tentang doktrin, pakai di gereja aja. Bikin gereja sendiri kalau perlu ya. Ini Komal Saya bukan Islam. bicara ini kan pembelaan saya karena Saya itu justru salib bukan karena iblis. saya suruh Anda bantah atau Anda sepakati tema ini, itu saja kok. Kita nggak kemana-mana. Ya, saya bantah, saya harus Oke, buktikan. bantah, silakan. Bahwa, Silakan bantah. ya, Yesus disalibkan banyak saksinya, toh. Nah, kalau orang-orang yang menyalibkan Yesus sampai mengeksekusi bantah Yesus argumen adalah saya. karya iblis, Pak itu John, betul. jangan di sini tuh nggak sopan. Ini Komal, kita edukasi publik, 1,9 orang yang akan teredukasi kalau Anda itu Tahu fokus. saya kan kemana-mana ketemu, ini udah sering kok. Pak, saya tidak peduli siapa yang saya temui. Saya hanya minta bantah atau luruskan atau sepakati. Itu aja kok. Ya, saya setuju itu karya iblis. Tapi orang-orang Oke, terima yang kasih. Udah Selesai. setuju karya iblis sudah. Selesai. Terima kasih. Kalau Anda sepakat bahwa penyaliban ini karya iblis, maka tak ada diskusi, selesai, clear. Iya, berarti Anda satu suara sama iblis, selesai. Tapi ada alasannya. Enggak, kita nggak tanya alasannya. Anda kan Saya Anda nggak mau bertahankan. Enggak, saya nggak tanya kok. Saya cuma bilang, apakah salib karya iblis? Anda sepakat? Ya sudah, selesai diskusi kita. Berarti kita tidak ada Dan memang pergolakan. orang-orang yang bunuh Yesus dirasui. Ya sudah, thank you so much. That's my Gimana point. nih? You get it? Thank you so much. Selesai. Ya, Pendeta Tapi Hermawan. yang harus kita Sebentar Pak John, mungkin bahwa- Anda diam dulu. Mungkin Anda tidak cukup memiliki pemahaman untuk membahas ini. Maka kita serahkan kepada seorang pendeta atau evangelis. Silakan Pak Hermawan. Salib karya Bapak. Karya Bapak. Iya, no. Siapa Bapak yang dimaksud itu? Bapak yang lanjut usianya. Ya, Coba baca Yohanes 8, Yohanes pasal 8 44, silakan dibaca. Siapa Bapak yang dimaksud itu? Silakan. Yohanes 8 ayat 44. Ya, silakan. Siapa Bapak yang dimaksud itu? Silakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu Selesai. ingin melakukan keinginan bapamu. Selesai. Selesai. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu karyanya kan? Lanjut nih, silakan. Jadi simpel saja kita ini umat Islam ini santai. Kami itu nggak perlu ngotot-ngototan dengan kalian, ya. Kalian akui bahwa itu karya iblis, ya sudah. Kita saling sepakat. Kita Ini tidak bapak lagi. yang mana ini? Bapak yang B-nya gede apa kecil? Masa masih tidak tahu saya? Ya Oh, udah, Tuhan guru besar mengutus anaknya untuk mana dimatikan. yang lanjut usianya disingkirkan? Ya, Tuhan lanjut usia membun-bun Tuhan anak, gitu. Mengaruniakan. Di sini disebutkan Mengaruniakan. Maksudnya karunia gimana nih? Mengaruniakan ini artinya apa nih?
Setahu saya ditumbalkan, bukan dikaruniakan. Mengorbankan, no, Bu Rifa. Oh, di mana Bu Rifa, dalilnya itu, Bab? saya dulu sudah belum, Bu Rifa? Nggak mau, ya. Follow saya. Di mana tertulisnya? Tuhan lansia, Rifana mau Tuhan kalah, lansia, Pak John. Saya lagi ngomong sama Pak Herman. Tunjukkan dalilnya, Tuhan lansia menumbalkan atau mengorbankan Tuhan anak muda. Bukan juga anak muda Yohanes sih. 3 ayat 16. Karena Oke, begitu Yohanes 3 besar ya. kasih Allah akan Yohanes 3 ayat 16. Karena Kenapa begitu besar dipelintir? kasih Allah. Kenapa dipelintir ayatnya? Di situ tidak mengorbankan, Pak, tapi dijadikan karunia. Kok jadi korban dia? Aduh, parah. Karunia. Ubah-ubah lagi. Begitu besar kasih Allah dia mengaruniakan anaknya, kok jadi mengorbankan? Dia Jadi bukan mengaruniakan, bukan ditumbal. Ya, lah kan tadi menumbalkan. Teman-teman perhatikan ya, Mengaruniakan. apa alasan Pak Hermawan ini jadi Kristen dan masuk neraka? Pertama, tidak bisa KBBI, tidak bisa membedakan mengaruniakan dengan mengorbankan. Kedua, nggak bisa jujur. Ketiga, nggak ilmiah. Astagfirullah, pantas kalian kafir. Bukan nih Bu Rifa. Sehingga ya Coba mengaruniakan begitu besar, ntar Anda bilang nggak berubah. Ini aja Anda tidak udah berdosa nih. Anda bilang apa tadi? Dia mengorbankan anaknya. Tidak ada ditulis di situ mengorbankan. Begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya, bukan dikorbankan, Pak. Jangan jahat, Pak. Ya. Barang siapa yang bukan. merubah Tapi firman ini Tuhan, Pak, ditumbangkan, matinya kok. terkutuk, Pak. Bukan Terkutuk, Bapak nanti. Jadi bukan ditumbalkan, bukan dikorbankan, mengaruniakan. Ya udah, sementara Anda percaya dia ditumbalkan atau dikaruniakan? Dikaruniakan. Ditumbalkan. Tulisannya mengaruniakan. Karunia itu kayak Nabi Muhammad tuh. Contoh, Nabi Muhammad hidup di Arab, makmur sampai sekarang. Keluarga Jazirah Arab itu Islam sampai sekarang, makmur, semua orang ke sana. Karunia Nabi Muhammad untuk setidaknya untuk kampung halamannya. Kedua, untuk peradaban Eropa yang pernah kolab itu agama Islam yang mengeluarkannya. Lah, Yesus kalau dikatakan karunia, karunia buat siapa? Ibunya aja apa privilege yang didapat Bunda Maria setelah jadi ibu Tuhan? Apa? Masuk surga nggak dia? Mana buktinya kalau dia masuk surga? Bahagia nggak hidupnya di dunia? Mana buktinya? Jadi kalau memang Yesus adalah karunia, untuk siapa karunia itu? Untuk orang jahat, ya aku akui. Yesus karunia untuk orang jahat, karena orang jahat merasa aman dari dosa-dosa mereka. Tapi kalau untuk keluarganya, untuk orang benar, apa karunianya? Justru dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus di Yerusalem, terjadi perang salib. Jadi artinya kelahiran Yesus di Yerusalem itu musibah buat dunia, bukan karunia. Kalau Nabi Muhammad malah karunia. Silakan dibantah. Ada ayatnya kok. Ini ada ayatnya nih loh. Yesus. Itu kan sudah ditentukan Allah toh. Roma 5:6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi bukan iblis. Gimana nih Mas Iqbal? Apa maksudnya, Pak? Ngerti, Pak, maksudnya? Nih saya kasih data aja ya, peran iblis ya, peran iblis. Coba saya kasih Anda pertanyaan. Kalau seandainya Yudas tidak dirasuki oleh iblis, Yesus itu kira-kira ditangkap nggak? Itu kan sudah dinubuatkan, Bang. Iblis Ini bukan berbicara Yudas, masalah ya. nubuatan, tapi kita berbicara Menjual peran. dia. Sebentar. Kita nggak berbicara masalah nubuatan, saudara. kenapa? Kita nggak bicara ini dinubuatkan. Kita berbicara peran iblis, karya, ya, sesuatu yang telah direncanakan ini. Saya tanya, kalau seandainya Yudas itu, ya, tidak dirasuki oleh iblis untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak, apakah Yesus akan jatuh ke tangan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu disidang oleh Pilatus, lalu disalib oleh tentara Romawi, lalu Anda mengklaim dosa Anda semua tertebus? Itu pertanyaan saya. Seandainya Yudas itu Ya, tidak, secara kronologis betul, Mas. silakan. Kalau secara kronologi betul, berarti iblis punya peran dalam penyaliban ini. Jangan kata Yesus pun, Betul. Yesus juga bicara. Dia akan dikhianati. Ya, Salah dia seorang termasuk- dia disampaikan kepada teman. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Saya nggak bicarakan itu. Saya bilang peran iblis dalam penyaliban ini.
Maka sinkron dengan judul yang kita buat bahwa penyaliban ini itu karya iblis. Iblis punya peran nggak di sini? Iya, perannya sudah disampaikan sendiri oleh Yesus. Berarti iblis punya Bahwa peran. seorang, iya memang iya. Oke. Kenapa? Siapa yang bantah? Pertanyaan lanjutnya. Sekarang saya tanya, Yesus mati terbunuh apa tidak? Dia terbunuh oleh orang-orang yang dirasui iblis. Iya, dirasuki oleh iblis. Iya. Ya, minum anggur masam. Oke, sebentar. Berarti Yesus dibunuh oleh orang-orang yang dirasuki oleh iblis, betul? Benar. Tidak bisa andai, dibantah itu. andai kata Yesus itu tidak mati terbunuh di kayu salib, tertebus tidak dosa Anda? Ya tidaklah. Memang dia diutus. Berarti iblis Jadi berjasa. Benar ya. Jawab dulu. Berarti iblis berjasa. Secara tidak langsung iblis berjasa. Kalau tidak ada Iya, iblis saya merasuki tidak para bantah. berarti iblis berjasa kan dalam kekristenan? Ya memang punya jasa. Siapa yang akan bantah? Memang dia Terima kasih. Selesai. Lanjut nih, silakan. Ingat ya. Tapi ya, bentar nih. Iblis berjasa, saudara. Iblis berjasa, saudara-saudara. Itu Selesai. yang disalib siapa Pak John? Yang disalib siapa Pak John? Loh, siapa? Kita dulu Pak Herman. Pak Herman begini. Iya. Kita ini kan dapat anugerah. Yesus jadi tumbal, tapi kita yang dapat anugerah. Jadi mereka kan Jadi memahami tumbal. itu jauh nih memahami itu. Jadi Yesus jadi tumbal. Memang Saya jadi sepakat tumbal. itu. Yesus ditumbalkan. Iya, memang Jadi ditumbalkan. itu jadinya. Dia tanya Tuhan, kenapa anaknya harus jadi tumbal? Kalau Allah ya, kalau Allah tidak mengasihi dunia ini, ya Yesus tidak akan jadi tumbal. Itu karena kasih Tuhan untuk keselamatan manusia. Kalau tidak ada tumbal, di dunia ini sudah lama kiamat. Oke, Kita berarti berdosa. tumbal ini, Bapak orang-orang dia. berarti Tuhan Anda menjadi tumbal, itu begitu. Ya memang demikian terjadi, memang rencana Tuhan. Dan ini sudah udah direncana, tahu. yang merencanakan Benar siapa? ya? Iblis. Anda dengar doa Yesus ya, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Dia menghendaki supaya dia bebas dari kematian yang menyiksa itu sebagai perasaannya sebagai manusia. Tapi kehendakmu yang jadi itu kehendak Bapa. Kita tidak bisa sangkal itu. Kalau memang Yesus jadi tumbal, Bapa relakan. Kalau iblis berperan, memang itu yang terjadi. Tapi itu untuk keselamatan manusia. Itu Jadi- untuk menebus kita. Berarti secara tidak langsung iblis adalah pahlawan dalam kekristenan. Iya, kalaupun Anda memahami demikian, nggak apa-apa. Memang benar itu yang terjadi. Kadang bisa. Tapi untuk keselamatan. Iblis Ya teman-teman ya. kebang- Untuk keselamatan umat kebangkitan manusia, Yesus. sebentar Pak John gantian. Untuk keselamatan manusia, untuk menebus dosa umat manusia, maka Tuhan harus menjadi tumbal dan iblis adalah pahlawannya di dalam kekristenan menurut apa yang Ya, disampaikan nggak oleh Pak apa-apa. John. Terima kasih, cukup jelas. Tapi Yesus bangkit adalah kekalahan iblis. Hai maut, Pak di John. manakah sengatmu? Pak John itu Jadi ditanya Yesus dulu Pak menang John. karena Percaya enggak kebangkitannya. Yesus disalib dulu Pak Iblis John? kalah. Ya. Yesus disalib, ya betul enggak itu Yesus disalib itu? Nanti jangan-jangan bukan Yesus loh. Jangan-jangan Ya, siapa? Loh? gimana, Pak Kenapa? Isa? Pak Hernawan. Loh, kok Pak Hermawan ragu Disalib sih? Siapa itu? Nah, kok Pak Hermawan ragu sih? Teman-teman, akan terjadi konsili TikTok besar-besaran di tahun 2025 ya, akhir tahun ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Oh, Yesus ternyata ya. Oh, Ya, jadi jelas Yesus yang disalib. Anda sepakat? Yesus ternyata. Iya, betul. Yesus yang Monggo disalib. lanjut. Oke, silakan Uni. Iya, Konsili. Jadi teman-teman, mungkin kita akan menyaksikan konsili terbesar abad ini di Indonesia, yaitu konsili alati kotok, di mana konsili akan dilakukan di room-room TikTok antara Protestan dan Katolik, antara apologet dengan apologet, antara jemaat dengan jemaat. Kita nonton aja ya. Oke, kalau saya lihat skor sementara itu 5-0 ya, 5-1. 5-1 dalam pihak Edis ada 5-1 ke bom-bom. Baru RK yang mensupport bom-bom ya. Sama Perbum Veritatis. Oh tidak, ada Perbum Veritatis sama beberapa Katolik yang tidak sepakat dengan Edis. Tapi rata-rata apologet penghujat sepakat dengan Edis. Kenapa ya kok penghujatnya sekompak dengan Edis ya? Termasuk Pak John ya. Pak John sepakat dengan Edis, yaitu penyalipan karya Tbilisi. Saya tidak ke bom-bom, tidak ke Edis, tapi justru saya kedua-duanya. Tuhan ya
memberikan Yesus ya anaknya yang tunggal itu memang sudah rencana Bapa. Dan kalau iblis berperan ya, Anda katakan karya iblis, memang itu yang terjadi. Jadi kedua-duanya, saya nggak pihak bom, saya juga nggak pihak si Edis itu. Jadi kalau ya silakan Noni. Ya, jadi teman-teman, sangat indah sekali diskusi kalau begini ya teman-teman ya. Kenapa? Jangankan dengan kita mereka berdebat. Kalian nonton nggak video ini? Nih ya, aku tampilkan sama antum semua video ini ya. Mungkin Pak John jadi narasumber di Komel kita malam ini karena Anda bersepakat dengan judul kami, maka Anda saya persilahkan untuk menjadi narasumber di Komel saya. Kita membahas masalah judul ini. Anda mungkin mampu menjelaskan kepada teman-teman Kristen bagaimana peran iblis dalam penyaliban dan bagaimana bisa Anda bersepakat dengan judul saya, Salib Karya Iblis. Silakan Unirifa. Oke, ini adalah video penjelasan Edis terkait penyalipan, ya. Akhirnya aku tanya ke Bang RK, aku WA ke Bang RK, penyalipan itu sebenarnya rencana Allah atau rencana iblis? Gak ada jawaban. Bang Edis boleh tanya ke Bu Sofi, saya balas juga ke Bu Sofi. Saya WA ini ke Bu Sofi Atul, Bu, sebenarnya penyalipan ini rancangan iblis atau rancangan Allah, Bu? Nggak ada jawaban. Akhirnya saya telepon Pak Bung. Sofiatul tidak menjawab. Tanya Pak, penyalipan ini rancangan Allah atau rancangan iblis? Itu yang saya tanyakan dengan Pak Bung. Tujuan saya kok ini pemahaman saya yang salah atau memang saya yang keliru memahami ini? Makanya saya bertanya, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan siapapun. Baik, itu poin saya bertanya aja. Baik, kalau bertanya dan belajar, baik, saya akan mencoba untuk mengajari ya. Jadi kita ini mengajari orang yang tidak paham atau mengajari orang yang bertanya. Sehubungan ya, sebentar, Anda. Bang Edis. Sebentar ya Bang Edis, saya mohon maaf kita potong ya Bang Edis ya. Silakan. Jadi yang mau aku sampaikan dengan Bang Edis TV, tujuan saya mengirim video itu karena saya cuma ingin bertanya, dan itu saya tidak pernah bertanya di forum publik. Semua itu saya Iya, itu nggak masalah itu. Maksud semua saya itu saya tanyakan di WA, gitu kan? Baik. Dan bukan dengan tujuan maksud apapun. Apakah saya pansos dengan Bang Edis? Puji Tuhan saya belum pernah mengganggu live Bang Edis, gitu kan? Apakah saya mau menjatuhkan Bang Edis ketika Bang Edis live, saya end live? Baru ini umat Islam sepakat dengan Edis ya teman-teman ya. Sini lagi. Loh, tujuan saya di mana untuk menjatuhkan? baik, nggak masalah itu. Alkitab kok. Gimana nih, Mas Iqbal? Tunggu dulu, Terus Ronda saya nih. mau Jadi saya dulu, 53 ya. dengarkan penjelasan Edis Kalau dulu. memang Anda mau berapologi dengan murni ya, Anda pengen mewartakan Dengarkan penjelasan kekristenan Edis yang dulu. benar, itu saya tetap ada di pihak Anda. Sekarang begini, pertanyaan orang-orang baik Muslim maupun Kristen, penyaliban itu rencananya siapa? Oke. Itu kan yang Anda tanyakan, itu kan yang Anda tanyakan kepada Betul. banyak orang, tapi Siap. tidak ada jawaban, betul? Oke. Nah, Yang apakah saya Anda pahami. bertanya kepada saya? Ya, ini yang saya pahamin ya, Bang Edis ya, ini yang saya pahami. Penyalipan itu kalau kita bicara Allah itu punya karya keselamatan. Bang, Apakah jangan di- bicara itu dulu, Bang. Jangan Nah. diubah Bang. Jangan ngomongin keselamatan dulu. Kita ngomongin penyaliban dulu. Jadi menurut Anda, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ketika iblis membisikkan kepada Yudas, Bang, simpel dulu, Bang. Gini, Bang Oki, sebentar, Bang Oki, tenang dulu. Bang Oki, tenang dulu ya, tenang dulu. Iya, betul. Kita jangan dulu panjang-panjang, kita yang pendek dulu baru kita uraikan. Oke? Pertanyaan saya simpel. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, jadi gini Bang Edis, kalau saya langsung menjawab langsung ke poinnya, itu nggak akan, malah akan jadi beda penafsiran. Saya kemarin ketika saya bersama ngomong poin Oten, di sini, bersama Islam saya tetap beda aja botol penafsiran. diskusinya. Gitu. Loh, kok Bang, ini seandainya begini Bang Oki, Ya, ya. silakan. Seandainya kita lagi duduk ujian teologi, Betul. Anda nggak bisa ngomong begitu sama ujian kertas itu. Ini pilihan ganda. Si Oki Ya. ini di mana-mana Pertanyaannya botol. begini, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Maka Anda akan Ya. bilang yang mana? Oke, karya keselamatan itu, Pak. Bang Edis, Tuhan Yesus. Oh, karya keselamatan, bukan karya keselamatan, Bang Oki. Sebentar. Bang Oki, tenang Bang Oki, tenang dulu. Kita tidak bicara rancangan keselamatan. Kita bicara rencana penyaliban. Ya. Siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. Oke,
pada saat itu iblis merencanakan untuk Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi iblis tidak tahu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu Jadi yang Anda silang yang mana nih, Bang? apa Yang Anda silang yang mana? A atau B? yang B pada saat itu Berarti yang ingin menyalibkan Yesus apa? iblis pada saat itu. Kenapa? Kenapa Anda bertanya lagi, kan sudah jelas. Jadi makanya saya bilang ini kita ngobrol ya, jangan berdebat. Ya silakan. Yang ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Jadi rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis, tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Nah, ini poin aku ya. Dengarkan firman Edis ya. Rencana iblis itu diridhoi oleh Bapa. Pak John sepakat nggak? Kenapa ketawa Yuni? Jadi Jangan ide dan ketawa gagasan dulu. si Bilisis untuk menganiaya Yesus diridhoi Bapa, dijadikan penyelamatan untuk penjahat. Ya, Ya, silakan Pak John. Bentar, kalau di Islam itu perbuatan dan niat baik diridhoi Allah, perbuatan buruk dimurkai Allah. Di Kristen perbuatan buruk diridhoi Tuhan. Silakan Pak John. Nah, menanggapi. dengar saya ya. Kalau berbicara rencana Tuhan ya, Yesus jadi kurban ya, itu sudah dibuatkan dengan lambang-lambang di perjanjian lama dengan kurban-kurban hewan ya, domba yang tak bercacat dan hewan-hewan lain yang tak bercacat. Dan endingnya Yesus mati di kayu salib. Semua nabi-nabi juga menubuatkan ya, banyak mengharapkan suatu keselamatan, yaitu utusan Tuhan yang terakhir itu yaitu Yesus yang disalibkan. Ya, itu orang Kristen pada umumnya mengakui itu, nubuat tentang Yesus ya. Dan kalau kita berbicara apa itu rencana Bapa, ya memang sebelum Yesus diutus ke dunia ya, Tadi itu kan rencana iblis, alasannya- sekarang rencana Bapak, mana ini betul? iya, sabar dulu, Betul. Konsisten dong. tenang dulu. Sabar Bunda, hati harus jagalah hati Bunda. Jadi saudaraku, Kan santai aja. konsisten enggak, kau minta jaga hati. Dia Dengar nggak suka dulu. sama orang nggak konsisten. Ya, dengar dulu. Silakan. Istilah mengaruniakan anaknya ya, tapi dengan jalan jadi tumbal ya. Memang tadi dikatakan Jadi tumbal. Iya, tumbal dosa kita, tapi tumbal Baik, dosa Sobat Yesus Hati. jadi tumbal, anak kesayangan Allah ya, tapi anugerah untuk kita. Sukacita untuk orang Kristen ya, karena kasih Allah anaknya jadi tumbal, pengganti. Jadi Anda senang korban-korban banget Yesus persembahan. ditumbalkan. Berarti Anda bahagia ya Yesus ditumbalkan ya? Kita buktikan ya, ketika Yesus Bukan, berdoa. Anda bahagia Yesus ditumbalkan. Ya, iya. Iblis sekali Anda. Wah, Saya tahu ini. dengar Bunda. Makanya betul tuh Yohanes. Bahagia. Begini Pak John. Makanya saya sering bicarakan, saya sering mengutip Betul. dalil Yehezkiel 18. Enggak, sedikit. Habis ini Pak John boleh bebas bernarasi. Ternyata yang sering saya katakan itu benar ketika saya mengutip kitab Yehezkiel pasal 18 nomor 20. Itu diubah. Di situ tuh tertulis sebenarnya, Pak. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Cukup Tuhan yang jadi tumbalnya bagi Oten, itu ditambah itu. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa Tuhan Anda tumbalkan itu? Apakah matinya Tuhan di kayu salib Aduh. untuk menjadi tumbal ini telah dinubuatkan sebelumnya? Ya, sudah kita kembali kita ke ucapan Yesus saja. Nggak usah Oh, kita silakan. ke nubuat-nubuat. Penubuatan, nggak berani kenubuatan. Lanjut. Yesus ya, sebelum Yesus disalibkan, dia kan berdoa, disaksikan oleh murid-muridnya dan tiga murid jadi saksi dibawanya ke gunung, dia berdoa ya. Bahkan di situ dijelaskan dia ketemu Musa dan Elia. Dia berubah rupa ya. Wajahnya seperti matahari ya, bercahaya dan pakaiannya putih. Nah, kalaupun Yesus aslinya seperti itu ada. Kalau aslinya Yesus seperti itu, kita tidak sanggup manusia berdosa untuk memandang dia, makanya dia melalui penjelmaan. Jadi Yesus berdoa karena dia tahu dia akan mengalami siksa, aniaya dan dibunuh ya. Dia memohon kepada Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku ya. Karena memang
agak mengerikan ya, orang kan disiksa, dianiaya, disalibkan, bahkan mati. Sehingga dia memohon, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa kata Yesus? Namun bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, berarti di sini kita dapat mengambil kesimpulan, kalaupun ya dia mati digantung dengan cara demikian, memang kehendak Bapa. Siapa yang akan menolak? Itu doa Yesus. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena Bapa tahu Yesus akan mengalami hal itu, Yesus pun tahu, Bapa dan Yesus tahu itu akan terjadi. Nah, setelahnya ya Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia akan disesah, dianiaya dan dibunuh. Yesus sendiri yang ngomong. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yesus, Bapa di surga tahu dan Yesus pun tahu. Tapi yang harus kita garis bawahi, apakah Yesus dijumpai kesalahan sehingga dia disalib? Di tempat peradilan tidak ada keadilan, ada ayatnya itu. Yesus tidak. Jadi tidak ditemukan kesalahan satu pun. Iya, berarti Yesus ini pada saat di sidang, iya ya, saya nangkap, kita tektok aja Pak, santai. Kalau Anda terus yang narasi kan kita nggak asik juga. Ya, oke. Berarti Yesus ini tidak juga ditemukan. nanti, Bal. Oke, ini silakan. Kamu menghargai gini, oke Bang John, gini. Berarti Yesus ini tidak ditemukan kesalahan pada saat penyaliban, betul? Tidak ada kesalahan itu. Bahkan menurut Pilatus, ya. Ini saya bacakan dulu ya. Yohanes 19 nomor 14-15 tar. Terus ada satu kejanggalan lagi nanti Pak. Ini Yesus ini benar disalib apa enggak sih? Bentar, ya. Saya bingung sebenarnya ini. Jangan-jangan Yesus disalib ini hanya angan-angan Anda belaka ini. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain pada Kaisar. Jadi akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sebentar dulu, di mana itu Pilatus membuat pengakuan bahwa dia tak bersalah itu ya? Oh ini, sebentar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, lalu besar dosanya. Berarti berdosa ini Pak, yang menyerahkan orang-orang ini kepada Pilatus ini, karena Yesus tidak bersalah ini. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Jadi Pilatus ini berusaha untuk membebaskan Yesus karena tidak ditemukan kesalahan. Betul? Iya. Tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, orang Yahudi kan nggak terima nih. Engkau bukanlah sahabat Kaisar, setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Kata Pilatus, mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat orang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Jadi di sini Yesus ini seperti tidak terbukti bersalah ini Pak. Dan satu ayat lagi dalam Ibrani pasal 5 nomor 7 itu Pak. Ya. Iya. Memang Yesus tidak terbukti bersalah, kenapa? Iya, Yesus tidak terbukti bersalah. Dan dalam Ibrani 5 nomor 7 itu ada tertulis, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Menurut Ibrani pasal 5 nomor 7, ini Yesus ini diselamatkan dari maut. Tapi kenapa justru dia pergi ke alam maut itu menurut teman-teman Kristen? Silakan. Jadi saudara perhatikan ini ya. Yesus itu bukan tidak bisa diselamatkan Bapa dari penyalipan. Bisa. Nah, ini diselamatkan, udah diselamatkan malahan. Diselamatkan ini. Dengan dulu. Jadi
kita bisa bayangkan ya, murid-murid Yesus yang dianiaya, kemudian Herodes berbicara menghina orang-orang Kristen, ditampar malaikat mati. Ya, itu hanya menghina pengikut Kristus. Bukankah Bapa di surga sanggup menyelamatkan Yesus dari penyalipan? Kenapa dibiarkan? Jadi dari rencana dan maksud Tuhan di balik kematian Yesus ada. Bisa diselamatkan oleh malaikat, Yesus itu tidak jadi disalib. Tapi ini kan alasannya di Yohanes 3:16. Itu karena kasih Allah akan dunia. Kalau Allah tidak mengasihi dunia, sudah kiamat. Udah dimusnahkan semua manusia karena semua pembuat kesalahan dan berdosa. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka Yesus jadi tumbal, mengganti kurban-kurban persembahan hewan itu. Jadi digenapi di sini kematian Yesus ya. Itu kita Kristen bersukacita bukan karena peran iblis. Kristen sukacita kita bukan karena apa? Oke, karena saya pengen kita edukasi itu, ya. tetapi karena keselamatan yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Mana dalilnya tuh ya? Bentar. Lanjut tuh nih, silakan ini. Aku mau cari dataku hilang, Ya. anjir. Ya. Teman-teman, terkait tentang bagaimana mereka menjelaskan, kita sudah dapat informasi bahwa Yesus adalah tumbal penyalipan karya iblis. Saya mau edukasi aja. Saya kasih data dulu. Saya nggak mau berputar-putar di hal yang tidak penting. Ini dari jejaknusa.com. Teman-teman, saya karakteristik psikopat ya. Ada 2 karakteristik psikopat. Yang pertama adalah manipulatif dan kejam. Saya cross check di ChatGPT, teman-teman. Ada secara psikologis sifat orang yang menganggap kejahatan itu sebagai kebaikan. Ada beberapa istilah yang dipakai. Pertama adalah moral disengagement, disengagement ya. Gimana itu? Mekanisme di mana seseorang melepaskan diri dari standar moralnya sendiri sehingga perbuatan jahat terasa wajar atau benar. Cognitive dissonance reduction, upaya menyesuaikan keyakinan dengan perilaku salah agar tidak merasa bersalah. Contoh, saya mencuri karena itu demi kebaikan. Sama persis seperti yang dikatakan Paulus ya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Jadi perbuatan buruk dianggap baik. Namanya adalah cognitive dissonance reduction. Kemudian ada rationalization atau pembenaran diri, mencari alasan agar perbuatan buruk tampak sah dilakukan. Kemudian moral inversion, pembalikan moral di mana nilai-nilai buruk tertukar. Kemudian antisocial personality traits, ciri kepribadian yang tidak peduli norma atau sosial moral, sering muncul pada psikopat. Ya. Machiavellianisme, manipulatif, menganggap kejahatan sebagai strategi yang cerdas dan sah. Teman-teman perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Saya kemarin pernah bikin tema bahwa orang Kristen itu NPD ya. Kenapa saya katakan NPD? Pertama, mereka bukan Yahudi ngaku Yahudi. Kedua, mereka bukan anak Tuhan ngaku anak Tuhan. Dan ketika mereka menjelaskan iman mereka, mereka mengklaim bahwa mereka lebih benar daripada kita yang belajar. Walaupun mereka tidak belajar, mereka mengatakan mereka benar karena mereka Kristen. Maka saya katakan mereka NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini juga yang dialami oleh Hitler dan orang-orang Jerman, di mana mereka membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi karena mereka merasa superior. Nah, ternyata istilah psikologi untuk orang-orang yang menganggap kejahatan itu adalah kebaikan atau berkat, itu salah satu ciri-ciri psikopat yang disebut dengan manipulatif. Teman-teman, saya tidak sedang menuduh mereka ini semua manipulatif atau psikopat ya. Tapi teman-teman sudah tahu kan definisi antara psikopat itu apa? Dimana orang psikopat ini 2 karakteristik, kejam dan juga manipulatif. Apakah, saya mau tanya sama Bapak John, menurut Anda ketika Yesus ditelanjangi, dibuka dan dihina seperti itu, apakah itu perbuatan kejam? Iya, itu perbuatan. Dan Tuhan kejam. Anda merahmati kekejaman kepada Yesus. Memang itu yang terjadi.
Yesus pun kan Oke, saya terima katakan kasih. tadi, Yesus pun mengatakan anak manusia akan disesat, dianiaya dan dibunuh. Yesus sendiri yang ngomong. Iya, saya sudah dapat poinnya. Saya tidak, gini Pak, kalau konfirmasi itu bukan penjelasan, konfirmasi itu konfirmasi saja. Saya bertanya, apakah kejahatan terhadap diri Yesus itu diridhoi oleh Bapa atau dirahmati oleh Bapa? Anda jawab iya. Artinya, Jelas. Tuhannya umat Kristen adalah Tuhan secara konsekuensi logik merestui ide kejahatan iblis, bahkan menjadikan itu berkat untuk orang-orang jahat. Karena dengan rencana iblis, kejahatan iblis itu, orang-orang jahat lainnya tertebus dari dosanya tanpa perlu berbuat baik untuk masuk surga. Dan kalian tahu, ide dan gagasan ini adalah ide gagasan yang sangat manipulatif dan juga kejam sekali. Dan tahu itu ciri-ciri siapa kan? Psikopat. Orang psikopat ketika dia memotong-motong orang, dia akan mengatakan itu adalah perbuatan baik. Ngeri teman-teman. Itu kenapa saya takut kalau, ya khawatir aja kalau mereka mayoritas gitu. Karena dulu sejarahnya ketika mereka mayoritas banyak korban jiwa, baik Katolik ataupun Protestan. Faktanya mereka minoritas saja, mereka membolak-balikkan fakta. Itu fakta. Bagaimana kalian melihat di antara apologet, mana yang lebih banyak? Yang edukasi atau yang menghujat? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah beritahukan kepada kita, pertama, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan menghujat sesembahan mereka karena mereka akan menghujat tanpa ilmu. Allah sudah pastikan itu kepada kita. Lalu kata Allah, walan taradu ankal yahudu walan nasara, mereka tidak akan pernah ridho. Maka Allah tambah lagi ayat yang lain bahwa jangan menjadikan mereka aulia. 3 ayat ini bukan menjadikan kita diperintahkan membenci mereka, karena ada tertulis bahwa Allah berfirman, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka. Inilah kenapa kita harus waspada dan adil kepada mereka. Bukan untuk membenci mereka, tapi untuk menunjukkan betapa Islam itu tidak bercampur yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Oleh karena itu teman-teman, saya sedang menyusun skripsi, di mana yang saya judul skripsi saya adalah strategi dakwah Ustaz Yusuf PI di TikTok. Dan kalian tahu ternyata dakwah bermujadalah ini adalah hal yang diridhoi dalam Islam. Kenapa? Kalau kita berdakwah kepada orang yang tidak mengganggu kita, maka kita tidak boleh zolim. Tapi ketika mereka mengganggu kita, kita tidak zolim kalau kita melawan. Termasuk apa yang kita lakukan ini, yaitu bermujadalah, yaitu menunjukkan kepada mereka bahwa argumen mereka dan keyakinan mereka itu adalah penghujatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, dengan percaya Tuhan itu secara tidak langsung psikopat. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Sudah. Jadi saya selama dengan Uni dan di room-room Islam, saya tidak pernah menghujat ya yang namanya kesalahan Nabi atau manusia. Saya tidak hujat. Kenapa? Alasan saya apa? Walaupun Daud pernah bersalah ya, tapi Daud diampuni Tuhan. Nabi-nabi lain pun yang dijumpai melanggar hukum Allah tetap diampuni Tuhan di dalam Yesus. Nah, Paulus pun sejahat-jahatnya dia menganiaya orang Kristen, dia juga dimaafkan Tuhan. Nah, penjelasan Paulus tentang makna Yesus mati dan bangkit ada ya untuk keselamatan. Nah, boleh enggak saya tanya di Al-Qur'an tentang satu hal? Sebelum Anda bertanya, saya menanggapi argumen Anda tadi. Jangan potong-potong ayat, jangan lupakan ayat lain. Anda bilang Daud diampuni Tuhan. Anda tahu Daud itu diampuni Tuhan karena Tuhan Anda telah menumbalkan anaknya ditulahi selama seminggu. Tahu? Tahu itu? Itu psikopat. Anda tahu tidak? Daud itu dia bertobat, diampuni karena Imamat pasal 10 nomor 20 mengatakan orang yang berzina dialah yang harus mati. Anda tahu siapa yang menggantikan kematian Daud dan Batseba? Anak hasil jinanya yang gak ngerti apa-apa, yang ditulahi Tuhan selama seminggu. Iya. Anda tahu, anak kecil yang gak tahu apa-apa, tidak meminta untuk dilahirkan, tiba-tiba dilahirkan hanya untuk menanggung dosa bapaknya dan ibunya. Bahkan ditulahi selama seminggu. Ya? Iya. Bentar, saya kasih ayatnya. Jadi kena dia. Bentar. Dia kena Anda ular, mengatakan seolah-olah Tuhan Anda itu sangat baik ya, sekali, tapi bahkan mengampuni. ketika Bentar, Daud bertobat, ketika Daud Pak, sebentar, saya belum selesai.
Anda seolah-olah membawa narasi Tuhan Anda itu sangat baik sekali sehingga mengampuni orang-orang jahat. Anda lupa Tuhan Anda juga sangat kejam, menulahi anak hasil perzinahan Daud dengan Betseba selama seminggu, padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Dan Anda tahu Uza dibunuh Tuhan di tempat gara-gara dia berniat baik untuk menyelamatkan tabut Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu dalam rancangan dan ide gagasan Kristen adalah Tuhan yang menyelamatkan kaum kerabatnya dan nenek moyangnya walaupun salah, tapi membunuh orang yang bukan nenek moyangnya walaupun tidak salah. Itu kelakuan Tuhan Anda, Pak. Sudah. Contoh, Daud itu nenek moyangnya tidak dibunuh, padahal Imamat pasal 10 nomor 20 mengatakan siapa yang berzina dia harus mati. Waktu Daud berzina dengan Betseba, yang mati siapa? Anak hasil perzinahannya. Tuhan Anda ingkari hukum di Imamat untuk menyelamatkan nenek moyangnya. Lalu Uza dibun-bun oleh Tuhan. Kenapa? Gara-gara dia punya niat baik untuk menyelamatkan tabut Tuhan. Tuhan Anda langsung bunuh di tempat loh. Itu maha pengasih Tuhan itu. Niat baik orang bahkan membuat orang mati. Anak kecil yang meneriakkan Elia, botak, naiklah botak, dicabik oleh beruang, mati di tempat. Onan yang hanya tembak luar, tidak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh langsung oleh Tuhan. Lalu Anda katakan Tuhan Anda itu menyelamatkan Daud. Iya, orang yang berzina, orang yang jahat di agama Anda diselamatkan Tuhan, tapi orang yang benar yang tidak salah dibunuh oleh Tuhan Anda. Yesaya 14:21. Apa perintah Tuhan Anda? Jadikan tempat pembantaian untuk anak-anak mereka karena kesalahan nenek moyang mereka. Kenapa agama ini seperti pagan, Molok dan Baal, gemar menumbalkan orang yang tidak salah? Anak kecil tidak salah ditumbalkan, anak Daud demi menyelamatkan Daud. Uza dibunuh, padahal tidak salah. Anak kecil yang teriak, botak, nela botak. Mereka ditumbalkan Tuhan. Lalu Anda bilang Tuhan Anda itu maha pengasih. Iya, saya akui, Tuhan Anda sangat maha pengasih kepada penjahat, pezina. Tetapi apakah kasih kepada orang yang tidak salah? Anak suku Amalek yang masih menyusu di dada ibunya dibunuh. Anak orang perempuan-perempuan yang dijarah, dirampas ketika mereka sudah lagi tidak perawan, dibunuh. Yang perawan diambil, bagi 3 sama Tuhan, ambil upeti Tuhan. Dan ini Tuhan yang benar. Ini Tuhan yang maha pengasih. Iya, agama Anda mengajarkan Tuhan itu pengasih kepada penjahat, kepada umat pilihannya. Walaupun Israel sudah tegar tengkuk, Tuhan tetap bersama mereka. Bahkan mereka menghabisi anak Palestina, kata kalian apa? Tuhan bersama mereka. Ketika suku Amalek belum diutus rasul kepada mereka, mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka dihabisi, satu kota dihabisi. Ini agama yang benar. Inilah agama kalian. Selesai. Ini agama kalian. Ini fakta kenyataan agama kalian secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Faktualnya adalah berapa banyak korban jiwa yang dihabisi oleh umat Kristen. Lalu kalian katakan ini bukanlah karya iblis. Jangan singgung itu dulu, Bu. No, Sudah, kalau saya selesai. bicara 3 aspek tekstual, kontekstual, dan faktual. Karena ketika kita bicara tekstual, itu baru klaim. Klaim ini akan terbukti benar kalau ada faktualnya. Faktualnya adalah yang paling banyak menghabisi nyawa manusia adalah orang beragama Kristen. Itu faktual. Mari kita bahas. 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perburuan penyihir, kolonialisme berpuluh-puluh tahun. Itu bukan kelakuan umat Islam. Kalau Islam cetak rekor 372 tahun membuat Yerusalem damai. Tapi Kristen datang membawa salib, menghancurkan Yerusalem. Berpuluh-puluh tahun perang salib terjadi. Lalu kalian katakan agama kalian agama kasih. Kalian katakan agama kalian agama sempurna, agama baik, agama kasih. Siapa yang kalian kasihi? Yang kalian kasihi. Orang Kristen diperintahkan kasihi musuh. Musuh negara, musuh masyarakat. Siapa? Koruptor, penjahat, pemerkodok, pezina. Karena Yesus mengampuni pezina. Tapi bagaimana dengan keluarga? Apa kata Yesus? Barang siapa keluarganya yang marah, hukum. Keluarga marah saja hukum loh. Lalu bagaimana kata Yesus? Lukas 14:26. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci bapak, ibunya, dan dirinya sendiri, tidak bisa jadi pengikutku. Keluarga sendiri dibenci. Ada saudara yang marah, hukum. Tapi kalau musuh, kasih, cium kudus dengan musuh. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, legalitas untuk kejahatan orang lain. 1 Timotius pasal kedua nomor 18. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan walaupun dia bengis. Perintah Tuhan Anda supaya hamba penuh ketakutan. Yang hamba tetap jadi hamba dan harus ketakutan, tidak boleh melawan majikannya. Ini ajaran
yang katanya tidak memperbudak manusia, justru melegalisasi perbudakan dan memerintahkan agar budak semakin diperbudak. Begini ajaran yang kalian katakan bahwa ini ajaran kasih. Makanya saya pernah bertanya Bapak John, apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Kenapa saya bertanya seperti itu? Secara tekstual tidak terbukti. Yesus mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Apa kata Yesus untuk diri sendiri? Pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, jangan melawan orang jahat padamu. Perlakukan itu juga kepada orang lain. Itu cara kasih kepada diri sendiri. Ada Yesus ajarkan membela diri? Ada Yesus ajarkan kalau kau diperangi, perangi balik? Tidak ada. Justru Yesus mengajarkan, kalau matamu membuat kau berzina, congkel, potong tangan, bencilah dirimu, bahkan sangkal dirimu sendiri. Yesus ajarkan untuk zolimi diri sendiri. Lalu kalian katakan kalian ajaran kasih. Sedangkan kepada diri kalian disuruh untuk menzolimi diri sendiri, lalu kalian katakan kalian ajaran kasih. Lalu kasihkah yang ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan percaya Yesus terkutuk, kalian katakan kalian mengasihi Yesus. Sadis. Ini luar biasa, pembalikan akal, manipulatif dan kejam. Lalu kalian katakan kalian ajaran kasih. Luar biasa. Oke, silakan tanggapi. Biasa Ibu Kasih Gembala. kesempatan. Ya, Ibu Gembala luar biasa. Jadi, ini kenapa dosa-dosa di Perjanjian Lama tidak Anda mulai saja dari Adam, ya? Kenapa tidak dimulai juga dari Kain yang membunuh, ya? Dan juga dosa-dosa lain yang terjadi pada zaman Nuh, ya? Kenapa tidak dibahas semua? Kalau baca Alkitab, hati-hati. Lain ajaran, lain yang diriwayatkan. Kalau yang diriwayatkan jelek, itu bukan ajaran. Sebab Tuhan punya sanksi di Perjanjian Lama, orang bersalah langsung dihukum. Itu memang zaman teokrasi. Itulah untungnya kehadiran Yesus di dunia, ya. Dia bawa hukum kasih. Dia tegakkan 10 hukum ditetapkan, ya, sampai belum langit dan bumi lenyap itu hukum Allah berlaku supaya manusia di dunia punya kedamaian, tidak melawan Tuhan dan harus mengasihi sesama manusia. Coba waktu perempuan berzina, apakah dia dikenakan hukum yang ada di Perjanjian Lama? Tuhan mengampuni dia, ya. Walaupun dia bersalah menurut hukum Musa, dia harus dirajam dengan batu. Tapi apa hukum Yesus? Apakah Yesus menghukum dia? Apakah mereka menghukum kamu? Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi di sini Yesus memberi kesempatan orang yang berbuat dosa harus bertobat, bukan langsung dihukum. Ini di zaman Yesus, ya. Diajarkan bagaimana kita mengasihi Allah dengan 4 hukum pertama, mengasihi sesama dengan 6 hukum selanjutnya. Pak, coba sebutkan hukum. Mengasihi siapa, Pak? Pak, kalau bicara Kasihilah. itu kita pakai bukti, Pak. Contohnya gini nih. Iya. Kalau Anda katakan Dulu, Tuhan dalam selesai Perjanjian dulu. Lama menghukum langsung, bawa buktinya. Saya bawa dalil. Contoh, siapa contoh orangnya? Yang salah yang langsung dihukum. Kedua, di mana di dalam Perjanjian Lama orang yang bersalah dikasih kesempatan? Bapak kalau baca kitab Bapak dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan Bapak itu kecenderungannya adalah menyelamatkan orang-orang berdosa, Pak. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Yang saya tanya ini orang yang tidak berdosa, Pak. Anaknya Daud, anak kecil yang berteriak botak-botak naiklah botak, 42 lebih. Anak kecil yang menyusui dari kalangan suku Amalek. Anak kecil yang disuruh bun-bun di Yesaya 14:21. Uza, Onan. Saya tanya, salah mereka apa sehingga mereka langsung dibunuh Tuhan? Nah, pertama itu, Bapak bilang apa tadi? Tuhan Anda di Perjanjian Lama itu menghukum langsung orang yang berdosa. Sejak kapan Daud dihukum? Daud itu tidak dihukum. Dia mengambil istri orang yang dihukum anak hasil jinanya, Pak. Imamat pasal 10 nomor 20. Ingat, barang siapa yang berzina dialah yang harus mati. Daud berzina atau anaknya berzina? Anaknya atau Daud yang berzina? Daud. Yang mati siapa? Anaknya. Imamat 10:20, coba baca. Siapa yang berzina dia harus mati. Makanya saya bilang agama Bapak ini agama yang berpihak kepada orang-orang jahat, pesundal, dikuduskan upah sundal. Loh, Hosea seorang nabi, karena orang menyekutukan Tuhan, Hosea disuruh bersundal. Daud mengambil bini orang, bininya diambil lalu ditiduri. Disinilah istilah Tuhan Bapa menghukum kejahatan dengan membuat kejahatan baru. Ketika jadi manusia,
maka para penjahat diselamatkan semuanya. Lalu Anda bilang, ajaran ini ajaran adil. Adil dari mana, Pak? Ini ajaran zolim. Ajaran adil itu, orang baik mendapatkan pahala, orang jahat mendapatkan dosa. Aku turun dulu, Dek. Ibal, ini turun dulu. Udah Riva kena peringatan teman-teman ya, ganti akun dulu. Oke, ganti akun. Waduh, 2 kali nih. Gimana nih? Pak John kena peringatan, Pak John izin saya turunkan ya. Pak John kena peringatan, teman-teman. Langsung 2 akun sekaligus, kayaknya kita harus rungkat deh. Gak bisa nih. 2 akun yang kena peringatan, teman-teman ya. Uni Riva dan Pak John nih. Gimana teman-teman? Kita rungkat dulu kali, baru kita live lagi ya. Ntar, saya tanya Uni Riva. Kalau enggak, akses multi kita ke band nih. Kacau. Wah, TikTok sensitif banget anjir. Kacau lah ya. Ya, buat Ikhwan Filas semua jangan lupa di-follow dulu akun saya rungkatin dulu baru kita live lagi. Kalau enggak kita bakalan ke band ini multi kita, akses multi kita bakalan ke band teman-teman ya. Jangan rokok nggak ngaruh teman-teman, rokok nggak ngaruh udah lama nih. Udah ngerokok. Ya. Teman-teman tolong di-follow dulu ya. Ya udah saya keluar dulu, makanya saya bilang dari tadi dibantu tap-tap layar, absen love orange. Masa yang nonton 3.000 love orange 100 saja nggak ada, berat banget. Yang nonton 3.000 love orange itu cuma butuh 1 koin doang, 1 koin 100 aja nggak ada dari tadi. 27, kamu katakan bahwa di sini kamu pakai tafsir full life yang lagi-lagi kamu katakan itu adalah tafsir bapak-bapak gereja. Padahal tafsir bapak-bapak gereja ini yang kamu